Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa sekalian, kali ini kita akan kuliah tentang analisis obat, kosmetika, dan makanan ya, yang kebetulan yang mengampu adalah saya ya, nanti untuk 1 semester yang akan datang. Baik, sebelum kita jelaskan ya, ini kita nanti akan sampaikan pendahuluannya. Sebelum saya sampaikan terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Aulia Rahman. Di sini saya bertugas untuk mengampu mata kuliah AOKM ya, di program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Peradaban. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan pengantar terkait materi-materi apa saja yang nanti akan diberikan ya, terkait dengan mata kuliah ini, mata kuliah tentang analisis obat, kosmetika, dan makanan. Oke ya, jadi AOKM ini kita ada 14 kali pertemuan, di mana nanti setiap pertemuan ya, kalau bisa nanti ada 1 pertemuan yang offline biar lebih mantap ya. Tapi kalau misalkan situasi belum mendukung ya, bagaimana lagi ya. Ya mudah-mudahan keterbatasan kita untuk bertemu itu tidak menghalangi rekan-rekan semuanya untuk bisa terus belajar ya, terkait dengan materi AOKM maupun materi kuliah lainnya. Baik, di dalam mata kuliah ini nanti banyak hal yang harus kita pelajari terkait dengan analisis ya. Analisis itu intinya mengidentifikasi ya, kita menghitung kadar ya. Kita berkaitan dengan kadar baik itu obat, kosmetik maupun makanan, di mana nanti untuk analisisnya sendiri ada 2, yaitu analisis secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, mata kuliah ini nanti akan sangat berperan pada teman-teman semua yang ingin mengambil skripsi di jalur laboratorium atau penelitian lab ya, di mana nanti prinsip-prinsip dasar dari analisis atau identifikasi terkait dengan obat, kosmetik maupun makanan akan sama-sama kita pelajari di sini. Baik, tujuan mata kuliah AOKM ini yang pertama adalah untuk mengetahui metode-metode analisis ya, metode analisis apa saja yang kita butuhkan untuk mengidentifikasi atau menganalisis kandungan-kandungan obat ya, atau makanan dan kosmetika. Kemudian selain mengetahui metodenya, juga kita bisa melakukan analisis secara kuantitatif pada obat. Kemudian analisis secara kualitatif dan kuantitatif pada kosmetik, serta pada makanan ya, kualitatif dan kuantitatif pada makanan, serta melakukan uji balik. Nah, teman-teman di sini saya yakin bahwasanya sudah mengerti ya apa perbedaan antara metode analisis secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Jadi kita seringnya mendengar istilah analisis kuali-kuanti ya,
Ini berasal dari kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau kuali kita itu hanya menghitung kualitas ya. Jadi secara gampangnya itu hanya melihat ada atau tidaknya gitu. Sementara kuantitatif itu untuk analisis lanjutan ya, lanjutan dari kuali, yaitu menghitung seberapa banyak atau seberapa persen sebuah kandungan. Sebagai contoh misalkan jika kita berbicara tentang jamu atau obat tradisional gitu ya, kita ingin meneliti apakah terdapat kandungan analgetik misalkan antalgin pada sebuah jamu. Nah, nanti kita bisa melakukan secara kualitatif ya. Jadi secara kualitatif itu artinya hanya melihat apakah jamu tersebut mengandung antalgin atau tidak itu. Tapi kalau kita secara kuantitatif maka berapa kandungan antalgin yang terdapat pada jamu tersebut. Nah, itu perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif ya. Nanti tergantung apakah misalkan pada obat berapa kandungan paracetamolnya, misalkan pada tablet paracetamol gitu ya, berapa kandungan paracetamolnya gitu ya. Kemudian pada kosmetik ya apakah ada merkuri atau tidak itu kualitatif dan berapa kandungan merkurinya itu yang kuantitatif. Nah, sementara pada makanan ini biasanya apakah ada zat pewarna berbahaya atau tidak. Gitu. Oke, kemudian mengapa obat, kosmetik, dan makanan perlu dilakukan analisis? Jelas ya, ini tergantung pada tujuan kita ya. Misalkan pada obat, apakah betul sebuah tablet, misalkan paracetamol itu mengandung paracetamol murni yang ditetapkan oleh farmakope misalkan. Ya, kemudian kosmetik, apakah kosmetik itu mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak ya? Tentunya ini perlu dilakukan analisis ya untuk istilahnya menjamin bahwasanya produk yang kita pakai atau yang beredar di masyarakat itu memang betul-betul secara analisis itu terbukti atau memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui kandungan dalam obat, kosmetik maupun makanan. Jadi kadang-kadang misalkan paracetamol, misalkan kadar yang ditetapkan adalah 90%. Nah, apakah betul obat tersebut memang mengandung paracetamol 90% atau tidak gitu ya. Kemudian kosmetika maupun makanan, apakah makanan ini mengandung misalkan babi atau lain-lain gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui kadar zat aktif dalam sediaan obat ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian mengetahui kandungan zat tertentu dalam sediaan kosmetik atau makanan dan mengetahui kadar zat aktif pada cairan hayati. Cairan hayati itu cairan dalam tubuh ya, untuk menghitung apakah berapa persen kadar obat yang ada pada tubuh kita. Nah, pada makanan kita ini melihat roadmap analisis kuali maupun kuantitatif ya. Oke, yang pertama ini adalah analisis kualitatif itu untuk menilai adanya zat berbahaya atau tidak gitu. Jadi misalkan di dalam sebuah makanan apakah ada mengandung zat berbahaya atau tidak, atau kosmetik apakah mengandung zat berbahaya atau tidak ya. Misalkan ada makanan itu misalkan ada borak, ada apa namanya, lupa saya ya. Kemudian misalnya halal riset, salah halal riset ini untuk terutama kita sebagai orang muslim ya. Jadi apakah makanan ini mengandung makanan yang haram atau tidak ya. Nah, ini cara pertama adalah analisis kualitatif, kemudian analisis kuantitatif ya. Tujuannya adalah untuk standarisasi serta pemastian mutu. Jadi dipastikan bahwa semua produk yang diproduksi atau beredar itu sudah sesuai dengan standar ya, dan dipastikan mutunya benar-benar terjamin. Oke, kemudian tujuan yang ketiga
ini masih dilakukan analisis lagi, yaitu analisis uji mutu dan keamanan produk. Nah, uji mutu ini untuk mengevaluasi atau menguji ulang terkait dengan standarisasi dan pemastian mutu. Dan ini biasanya dilakukan oleh dua bagian yang berbeda. Analisis kuantitatif standarisasi ini dilakukan oleh HRD. Nah, kalau di sini itu oleh bagian QC atau quality control itu. Jadi yang pertama memastikan standarisasi sudah sesuai standar. Setelah tahap selanjutnya itu tetap diuji mutu serta keamanan produknya. Dan yang terakhir keempat adalah tercapainya obat pada reseptor serta pemastian mutu. Lah, tercapainya obat pada reseptor ini yang hayati ini ya, cairan hayati, dan pemastian mutu itu untuk mengevaluasi atau uji balik keamanan produk, uji mutu serta standarisasi dan pemastian mutu. Oke. Nah, ini kita bicara tentang analisis dalam dunia obat ya. Dalam dunia obat ini semua ini perlu kita analisis, baik bahan bakunya, kemudian sediaannya, obat dalam cairan badan ya, kemudian bahan kimianya, baik yang mutu teknis, farmaseutis maupun pro analisis gitu ya. Jadi bahan baku harus kita analisis mutunya, kemudian standarisasinya, sediaannya juga nanti kita analisis lagi apakah betul mengandung bahan baku obat yang diklaimkan atau apakah betul prosentasenya atau kandungannya sesuai dengan standar ya. Kemudian obat dalam cairan badan ya ini juga harus kita analisis untuk memastikan bahwa sediaan obat yang kita minum itu bisa mencapai kadarnya di dalam cairan tubuh kita atau di dalam darah. Nah, kemudian analisis bahan kimia, mutu teknis, mutu farmaseutis, serta pro analisis ya. Ini bahan kimia yang memiliki sifat berbeda-beda ya. Jadi mutu teknis ini biasanya yang kita gunakan di laboratorium kita untuk praktek kita. Kemudian yang bahan kimia mutu farmaseutis ini yang digunakan untuk memproduksi suatu sediaan obat. Nah, kalau yang pro analisis ini dia memiliki kandungan yang lebih murni ya. Jadi misalkan Anda semua nanti punya pabrik obat itu tidak bisa menggunakan bahan kimia yang mutu teknis ya. Karena apa? Satu yang pertama adalah harganya lebih murah jelas. Kemudian kemurniannya juga beda itu ya. Nah, yang paling murni adalah yang pro analisis karena ini biasanya 97 sampai 99%. Di bawahnya ada farmaseutis yang memang diperuntukkan untuk obat, dan yang di bawahnya lagi adalah mutu teknis yang kita gunakan. Baik, untuk materi ya selama 14 kali pertemuan ini ada materi-materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang validasi metode analisis. Jadi bagaimana kita melakukan validasi sebuah metode, apakah dia valid atau tidak gitu. Kemudian pengantar tentang analisis kualitatif dan kuantitatif. Ini nanti kita bahas juga. Nah, setelah Anda belajar tentang validasi metode dan analisis kuali-kuanti, nanti akan kita membahas lebih teknis lagi tentang metode analisis obat ya. Dinamanya juga kuliah analisis obat, kosmetik, obat, AOKM, analisis obat, kosmetik, dan makanan ya. Hanya kita menganalisis obat, kosmetik, dan makanan. Nah, untuk obat itu yang kita akan coba untuk analisis adalah antibiotik, kemudian antipiretik, dan analgetik ya. Nah, antibiotik ini bagaimana nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau antipiretik dan analgetik ini biasanya terdapat pada jamu-jamu PKO ya, atau jamu dengan bahan kimia obat. Nah, ini makanya kita perlu tahu bagaimana cara analisisnya. Kemudian lanjutan dari metode analisis pada obat adalah
vitamin dan hormon. Nah, setelah obat selesai, nanti kita setelah mid semester ya, 567 kita mid semester, kemudian 89 ditentukan obat, dan 10-11 itu kita belajar tentang analisis kuali dan kuanti pada kosmetik ya. Nah, kosmetik sekarang adalah pemutih ya. Nah, kita nanti belajar ada tabir surya, pelembab, dan pemutih. Kemudian yang terakhir, analisis kualitatif dan kuantitatif pada makanan. Yang kita bagaimana cara menganalisis karbohidrat, menganalisis lemak serta protein, dan nanti mungkin ada tambahan tentang halal research ya, bagaimana menganalisis suatu makanan yang kita curigai mengandung produk-produk yang tidak halal ya atau haram. Buku-buku yang bisa Anda pelajari ya, ini ada analisis kuantitatif obat, ini Profesor Dr. Sujadi dan Profesor Dr. Abdul Rahman, ini bagus ya. Kemudian kromatografi untuk analisis obat, ini Prof. Abdul Rahman juga ya. Kemudian analisis produk halal, dan ini Prof. Abdul Rahman juga, dan analisis obat kosmetik dan makanan, Gede Agus Beniwidana pengarangnya. Baik, itu tadi pengantar terkait dengan analisis obat kosmetik dan makanan ya rekan-rekan semuanya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebuah metode analisis itu kita katakan valid ya. Oke. Ini ya, pertemuan kedua dan ketiga. Minggu depan kita akan insya Allah kita belajar lewat Zoom. Nah, kita bicara tentang mana tadi? Validasi metode analisis ya. Minggu depan insya Allah kita terkait dengan Zoom. Untuk masalah presensi kan saya tidak begitu mementingkan presensi ya. Yang penting prinsip saya adalah ketika Anda butuh dengan kuliah ini silahkan untuk bergabung, dan jika tidak ya tidak usah gitu. Saya tidak memaksa, dan suatu saat saya akan mengadakan kuis atau post test maupun pre-test ya untuk mengasah kemampuan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi yang memang tidak butuh gitu ya silahkan, tidak kuliah pun tak apa-apa karena masih ada kuliah tetangga gitu ya, tidak masalah ya. Prinsipnya adalah Anda butuh silahkan datang ya, apalagi di kelas online seperti ini, ibaratnya Anda buka YouTube sambil tiduran atau pakai Zoom sambil tiduran pun tidak masalah gitu ya. Jadi untuk presensi saya anggap 100% lah. Tinggal nanti kemampuan rekan-rekan semuanya apakah memang bisa mengikuti atau tidak, itu tergantung pada rekan-rekan juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan yang pertama ini, dan saya mohon maaf karena saya harus melakukan recording ya buat teman-teman yang ingin mengikuti kuliah saya ya, karena pertemuan pertama biasanya belum ada pertanyaan atau apa, jadi saya agak enteng saja ya. Saya melakukan rekaman yang nanti Anda bisa istilahnya pelajari sebagai pengantar saja. Tapi minggu depan insya Allah kita sudah mulai interaktif di Zoom. Kalau saya senangnya lewat Zoom ya, nggak pakai yang lain karena saya pikir lebih simpel gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Jika Anda ingin bertanya silahkan bisa chat di grup ya. Kalaupun tidak ada pertanyaan maka kuliah akan kita akhiri. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.